Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan hikmah kita ya pada Nahdlatul Ulama dengan tujuan atau dengan harapan mudah-mudahan hidup kita akan lebih bahagia, hidup kita akan lebih barokah ya. Bahagia tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat nantinya. Ya dengan jalan ini ya kita akan lebih sering bertemu dengan para alim, sering bertemu dengan para ulama. Kita akan selalu berdampingan, ya, kita selalu bareng-bareng dengan para kiai-kiai yang tentunya beliau-beliaulah yang selalu ya menuntun hati kita, selalu membimbing hati kita sehingga menjadikan hidup kita lebih tentram, lebih damai karena hidup kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama lewat jalur atau lewat jalan kepemudaan, yaitu gerakan pemuda Ansor yang seperti yang telah kita pahami bareng-bareng. Nah, berbicara tentang Ansor, ya, saya pribadi itu dulu ya, masih awam tentang Ansor, nggak tahu ya, tentang apa itu Ansor, apa itu Banser. Ya, kalau ada orang bicara tentang Ansor, itu di hati saya masih sangat-sangat awam. Ya. Kalau ada orang berbicara tentang Banser, rasanya malah kayak takut, ya, kayak rasanya kok serem gitu. Ya. Kalau kita dengar tentang Banser, ya. Tapi alhamdulillah setelah saya bertemu dengan teman-teman yang lebih dulu ya mengenal Ansor, lebih dulu mengenal Banser, ya seperti ada sahabat Armin, ada sahabat eh, Selamat Abdullah, ada sahabat eh, Wawan dan lain sebagainya, ya itu yang lebih dulu mengenal tentang Ansor, terutama di Kecamatan Madukara, ya itu menjadikan saya tertarik ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keansoran, kegiatan-kegiatan kebanseran. Alhamdulillah ya pada tahun 2012 dulu ada Diklat Sar Banser di Desa Selapar waktu itu yang diselenggarakan oleh PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banjarnegara. Nah, setelah waktu itu ya saya memberanikan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan harapan saya bisa tahu lebih jauh ya, tentang Ansor, tentang Banser. Alhamdulillah setelah saya mengikuti Diklat Sar itu menjadikan saya lebih semangat ya mengikuti kegiatan-kegiatan kebanseran karena ya, saya lebih apa paham ya umblung ya karena dengan mengikuti Diklat Sar ya itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses untuk saya lebih tahu ya, tentang Ansor, lebih tahu tentang Banser
ternyata memang benar-benar mengasihkan lah ya bagi hati saya ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di kepanseran maupun di keansoran ya. Sama gabung Ansor berarti kan lewat diklat Satbanser. Nah setelah ikut aktif di kegiatan-kegiatan kepanseran, ada kekagetan tentang kegiatan kepanseran apa enggak? Iya, pada waktu itu saya rasanya ya sedikit ada rasa kaget lah mengikuti kegiatan panseran ya, karena ternyata kalau kita mengikuti panseran ya, kalau kita mengikuti panser itu kita apa ya istilahnya waktu itu dididik untuk menjadi orang yang lebih disiplin ya. Disiplin tentang waktu ya, disiplin tentang cara kita eh, apa istilahnya tanggap dengan kegiatan, tanggap dengan instruksi dari pimpinan dan lain sebagainya. Itu tentunya sedikit menjadikan hati saya kaget. Namun ya setelah terbiasa ya itu akan lebih enjoy sajalah ya kita mengikuti kegiatan-kegiatan kebanseran itu kan tentunya akan lebih enak ya, tidak ada rasa yang istilahnya menjadikan saya itu apa ya eh, Terbebani, terbebani. ya terbebani itu enggak ya, Berarti ya. dulu tahun berapa itu dipilih jadi ketua PAC di Pansor Madura? Iya, waktu itu saya dipilih jadi ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Madukara itu pada tahun 2013 ya, saya disepakati oleh teman-teman pada waktu itu karena memang sebuah organisasi itu ya harus ada kepengurusan yang terstruktural ya, dari ketua, dari pengurus-pengurus yang lain sampai ke anggotanya. Walaupun waktu itu ya eh, Ansor, Banser di Kecamatan Madukara itu belum sebanyak tahun ini, belum sebanyak saat-saat ini. Ya. Dulu waktu jadi ketua PAC di setiap desa di Kecamatan Madukara, apa sudah ada kadernya? Iya, waktu itu belum belum semuanya memiliki kader ya. Jadi di Kecamatan Madukara memang baru beberapa desa lah ya, yang memiliki kader Ansor atau memiliki kader Banser itu, sehingga memang banyak sekali apa istilahnya kekurangan-kekurangan tentang keansoran di Kecamatan Madukara karena masih minimnya dari anggota ya, waktu itu. Alhamdulillah saat ini sudah mulai banyak ya, sudah mulai berkembang tentunya dengan berkembangnya kader-kader di setiap desa itu akan berkembang juga apa istilahnya eh, Organisasi. iya kegiatan-kegiatan di organisasi keansoran Dulu ya. 2013 kan katanya masih sedikit anggota. Jadi ada desa mana saja yang mungkin waktu itu jadi tumbuhan atau kandangnya Banser di Kecamatan Madukara? Iya. Waktu itu karena masih minim sekali anggota Ansor, anggota Banser di Kecamatan Batu ya. Waktu itu yang menjadi tumbuhan atau menjadi kandangnya Ansor itu di Kecamatan Batu itu baru beberapa desa, ada desa Celapar, ada desa Gunung Giana waktu itu, ya, dan Kaliurip ya, itu baru ya memang baru 3 desa ya, karena desa-desa yang lain itu belum ada ansornya, belum ada anggotanya. Ya, makanya itu.
yang menjadikan tantangan saya itu untuk yang paling sulit itu ya meyakinkan eh, iya, meyakinkan dari pemuda-pemuda di desa tersebut untuk mengikuti Banser ya, untuk mengikuti Ansor itu memang sangat sangat sulit ya, karena Ansor itu memang belum banyak diketahui di Kecamatan Batu Karas. Jadi menurut mereka ya kalau apa istilahnya organisasi-organisasi yang lain kan memang sudah banyak diketahui, sehingga memang mereka kalau diajak ya tentunya mudah ya. Tapi kalau diajak untuk mengikuti Ansor, untuk mengikuti Diklat SAR, itu memang banyak tantangan. Itu yang menjadikan tantangan. Pasti mereka akan bertanya kalau di apa istilahnya diajak untuk Diklat, eh, yang ditanya gajian apa enggak, gajinya berapa, ya. Setelah menjadi banser itu mau ngapa, ya. Iya, iya. Untuk mengikuti apa istilahnya kegiatan kebanseran itu tidak apa istilahnya kayak mereka yang bayangkan ya, di apa istilahnya untuk mengikuti kegiatan kebanseran itu tidak hanya banser tentunya, kalau di NU ya itu semuanya keluar dari kantong sendiri ya. Kita beli seragam sendiri, kita mau diklat ya, kita mau diklat itu eh, bayar sendiri ya, itu kita bayar sendiri. Setelah kita jadi atau kita setelah selesai mengikuti diklat, kita beli seragam ya dari uang sendiri ya, mulai dari sepatu, kita beli seragam PDL ya, itu dari uang sendiri semuanya ya. Semuanya memang dari sendiri, karena dan alhamdulillah ya itu ya yang apa istilahnya dari sahabat-sahabat lakukan itu semuanya dengan rasa yang ikhlas, dengan rasa yang enjoy saja, karena memang yang apa istilahnya harapan mereka atau harapan kita ya untuk menjadi mengikuti kegiatan Banser itu tidak ada yang lain, hanya ridho Allah ya, hanya kita berkhidmat ya, kita mengharapkan barokah dari para muassis muassis Nahdlatul Ulama tentunya. Iya. Harapan untuk Ansor kedepannya di tahun 2025 ini gimana? Iya. Harapan saya ya Ansor pada tahun ini ya, semoga akan lebih maju ya, Ansor akan lebih berkembang, dan ya, anggota-anggotanya yang tadinya sudah mulai apa istilah kendor semangatnya, semoga dengan eh, kepemimpinan yang baru ini semoga menjadi lebih semangat ya, lebih tumbuh hirohnya ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan banseran atau mengikuti kegiatan-kegiatan keansoran ya, sehingga ansor di Madukara itu kan lebih maju. Sahabat-sahabat semuanya ya, mari kita semangatlah ya untuk mengikuti kegiatan keansoran, mengikuti kegiatan kebanseran, karena dengan kita eh, mengikuti ansor, mengikuti banser seperti yang tadi saya sampaikan di depan, eh, kita akan selalu dekat dengan para alim, para ulama, ya yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa kita itu eh, supaya selalu dekat dengan para alim, para ulama, sehingga hati kita tidak keras
ya. Kalau orang tidak pernah dekat dengan para alim, tidak pernah dekat dengan para ulama selama 40 hari saja, yaitu akan menjadikan hatinya itu keras, ya, sehingga lama kelamaan akan menjadikan apa istilahnya kita itu kan jauh, ya, dari eh, Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mungkin itu saja, ya, sekelumit cerita, ya, tentang perjalanan saya mengikuti kegiatan Ansor. Jalan saya mengikuti Ansor dari tahun 2012 sampai saat ini, ya, insya Allah, ya, saya akan selalu mengikuti dengan sekuat hati saya, ya, semaksimal mungkin harus saya ikuti sampai akhir hayat insya Allah, ya, mudah-mudahan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.